Bab 1259. Siapa bilang tidak ada? Hancurkan area barat dunia spiritual. Omong besar apa yang kamu bicarakan? Jika apa yang dikatakan Louis Lu barusan dapat meyakinkan Raja Siluman, maka sekarang Louis Lu terlalu percaya diri. Ini hanya kurang ajar. Raja Siluman Xuan Lu yang diam selama ini juga melirik Louis Lu dengan jijik. Mendengar kata-kata sombong itu, Raja Siluman Naga King tidak tahu bagaimana membantu Louis Lu. Awalnya aku pikir kamu memiliki beberapa keahlian, tetapi sangat konyol bisa mengucapkan kata sombong seperti itu. Aku akui kamu masih muda, tetapi jika kamu begitu sombong, lebih baik berbicara lebih sedikit di masa depan. Raja Siluman Sapi mendengus dingin, menunjukkan ekspresi menghina. Dan sekarang di dalam hatinya, dia berpikir Louis Lu itu bodoh. Sebab Louis Lu sama sekali tidak punya modal untuk mengatakan hal seperti itu. Melihat kekuatan seluruh area timur dunia spiritual, mereka tidak berani sembarangan. Sayang sekali kamu telah menjadi Raja Siluman selama bertahun-tahun. Kamu bahkan masih tidak dapat melihat situasinya dengan jelas. Louis Lu mendengus dingin, melambaikan tangannya, dan berkata dengan serius, bencana puluhan ribu tahun pecah di area barat dunia spiritual, dan ras iblis hampir menguasai separuh area barat dunia spiritual. Sekarang area suci bahkan tidak ada waktu untuk kami. Dengan kata lain, jika kita bersiap dengan baik, pasti akan ada kesempatan untuk menyerang area barat dunia spiritual dalam waktu dekat. Bagaimana bisa berbicara di atas kertas? Berkata dengan sungguh-sungguh, sedangkan para mayat iblis tidak ada yang serius. Kita akan menghadapi mayat iblis cepat atau lambat. Ini hanya masalah waktu. Mayat iblis sekarang menyeimbangkan area suci. Mereka tidak dapat mengambil tindakan terhadap kita. Tidak peduli siapa yang menyerang kita. Itu akan menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki. Poin pertama adalah kekhawatiranmu terlalu berlebihan. Dan poin kedua, Louis Lu memiliki ekspresi serius. Dan ada sedikit keganasan di matanya. Bencana puluhan ribu tahun semakin dekat. Mengapa kita tidak mengambil inisiatif untuk menyerang? Pertahankan kekuatan untuk menghadapi bencana puluhan ribu tahun. Kekuatan ras siluman harus diketahui semua orang. Kecuali kita menyerang terlebih dahulu dan selamat dari situasi putus asa, akan ada sedikit kemungkinan untuk menang. Jika kamu bahkan tidak punya nyali, apakah kamu layak menjadi Raja Siluman begitu lama? Bentak Louis Lu. Ketika Louis Lu mengucapkan kalimat terakhir, Raja Iblis yang hadir terdiam. Tetapi Naga King memuji berulang kali, Louis Lu betul. Dari segi kekuatan ras siluman kita lumayan. Meskipun ada kekurangan dari beberapa alam spiritual. Orang-orang tua itu, jika memiliki potensi mungkin bisa masuk ke alam roh surgawi. Naga King berkata sambil tersenyum, terlebih lagi menurut situasi saat ini. Kita punya banyak waktu. Kekuatan tempur kita tidak lebih buruk daripada Raja Iblis Langit itu. Jangan lupa, kita juga punya meriam Kak Naga dan Raja Siluman Emperor. Raja Siluman Emperor. Bukankah dia pergi ke dunia luar bersama Devi? Seru Raja Siluman Harimau Putih. Naga King tertawa, kita semua berasal dari garis keturunan klan naga. Meskipun Raja Siluman Emperor adalah naga Dewa Barat, tapi aku bisa merasakan dia ada di dunia spiritual. Sedangkan Kak Naga, dia selalu menjadi naga dewa. Seharusnya pergi ke dunia bawah. Dengan mereka berdua sebagai penanggung jawab. Dan kita, bahkan jika kita bereinkarnasi,
Kita memiliki kekuatan untuk bertarung. Pada saat ini, hati yang menggantung dari semua Raja Siluman jatuh. Raja Siluman, apa lagi yang bisa dikatakan? Louis Lu mencibir dan berkata, Raja Siluman Emperor, pasti kalian sangat akrab. Jadi tentu saja aku tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi tentang itu. Kak Naga dan aku adalah teman dekat. Dengan adanya dua master ini, kekuatan ras silumanku dapat sepenuhnya mengimbangi mereka. Apalagi tujuan perjalananku ke dunia bawah kali ini adalah untuk mengambil meriam Kak Naga, kata Louis Lu. Meskipun Louis Lu saat ini tidak memiliki dukungan yang kuat, nama Kak Naga cukup mengejutkan semua orang. Semua orang tahu di dalam hati mereka kalau Kak Naga tidak bisa pergi ke dunia itu seperti Devi. Dan hanya dalam hitungan menit Kak Naga kembali ke dunia spiritual. Jika Kak Naga tahu kalau mereka memaksa Louis Lu seperti ini, Kak Naga tidak akan senang. Tidak peduli dengan ras siluman. Siapa yang tahan jika dia marah? Terlebih lagi, sekarang Kak Naga telah mendapatkan kembali kekuatan masa kejayaannya. Wilayahnya telah meningkat pesat, dan darah warisan menekan mereka. Raja Siluman Tikus dan Raja Siluman Sapi tidak berani mengatakan apa-apa, tetapi hanya duduk di tempat untuk menyatakan persetujuan mereka. Dan Raja Siluman Harimau Putih juga menghela nafas lega. Nadanya menjadi lebih hormat, Tuan Ketua Sekte. Kami mengerti dengan jelas tentang hubungan antaramu dan Kak Naga. Kami dapat memahami kalau kamu ingin pergi ke dunia bawah. Tetapi, Raja Siluman Harimau Putih melirik Honix Wu dan berkata, wilayah kita masing-masing masih perlu dikembangkan. Jika kamu pergi dan membiarkan ras iblis yang menjaga kota, aku takut beberapa. Hei harimau kecil, apa yang kamu khawatirkan? Apakah ini masalah besar? Kalian bisa menyibukkan diri. Ini bukan masalah besar. Aku bisa tetap di sini untuk menatap ras iblis ini, kata Naga King dengan keras. Louis Lu sangat puas dengan apa yang dilakukan Naga King. Pada saat ini Naga King bersedia membela dirinya sendiri, yang juga membuat Louis Lu merasa lebih dekat dengan Naga King. Raja Siluman Harimau Putih, apakah kamu keberatan? Louis Lu memandangi kelompok Raja Siluman dari atas, berkata dengan sangat agung, bawahan tidak keberatan. Beberapa Raja Siluman menjawab serempak. Louis Lu bertepuk tangan dan melambaikan tangannya, Honix Wu. Honix Wu berjalan ke tengah aula. Bawahanmu ada di sini. Ketua Sekte memerintahkanmu dan Naga King untuk sementara mengelola Sekte Kaisar Louis. Jika ada yang berani menantang keagungan Sekte Kaisar Louis kita. Louis Lu melirik ke arah kerumunan. Dengan kilatan kekejaman di matanya, bunuh tanpa ampun. Bawahan akan bertindak sebagai reinkarnasi ras iblis. Louis Lu juga mengetahui kekuatan Honix Wuan. Ini adalah kartu rahasia dari Louis Lu. Terlebih lagi semua orang, bahkan dengan Raja Siluman Naga King, Louis Lu tidak dapat memberikan 100% kepercayaan. Bagaimanapun Honix Wu dan dirinya sudah melakukan sumpah darah. Apapun yang ingin dia lakukan di depan sumpah darah, dia hanya bisa mematuhi perintahnya sendiri dan menjalankan perintahnya. Kalau begitu, ayo semua bubar. Aku akan berangkat ke dunia bawah dalam beberapa hari ke depan. Louis Lu melambaikan tangannya dan berkata dengan ekspresi santai. Pada saat ini, Raja Siluman Xuan Wu berdiri dan berkata, Tuan Ketua Sekte, aku tahu kamu memiliki sarana untuk merangsang kultivator, untuk membuat ras siluman menjadi lebih baik. Lebih baik membantu meningkatkan wilayah terlebih dahulu, kemudian pergi sebelum terlambat.
Lagi pula ras siluman tidak memiliki master dari alam roh surgawi. Jadi tidak dapat dihindari kalau kami akan panik. Angkat kerajaan. Berapa banyak raja siluman yang kamu bantu? Ide ini sudah ada sebelumnya. Tapi sekarang, belum lagi dampak pada kultivasinya. Namun kini Louis Lu sudah mulai meragukan kesetiaan ras siluman tersebut. Di luar aula utama, tiba-tiba terdengar tawa, siapa bilang tidak ada ahli alam roh surgawi? Mungkinkah kamu sudah melupakan Ji? Bersambung. Bab 1260. Metode rahasia. Raja Siluman Monyet. Kemunculan Raja Siluman Monyet yang tiba-tiba membuat semua orang yang hadir tercengang. Raja Siluman Monyet tinggal di area barat dunia spiritual dan belum pernah berhubungan dengan dunia spiritual timur selama ribuan tahun. Yaitu karena Raja Siluman Monyet berbeda dengan mereka. 7 besar Raja Siluman semuanya adalah garis keturunan darah warisan. Dan mereka lebih unggul dalam tingkat siluma dan kekuatan lainnya. Tetapi memandang rendah Raja Siluman Monyet. Kalau tidak Raja Siluman Monyet tidak akan dikirim ke area barat dunia spiritual yang ribuan mil jauhnya. Dan dia tidak memberikan dukungan apapun selama bertahun-tahun. Sehingga Raja Siluman Monyet berjuang sendiri. Apa? Sudah bertahun-tahun aku tidak bertemu denganmu. Mungkinkah kamu melupakanku? Menatap Louis Lu berlutut. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan, hormat Kaisar Siluman. Tingkah laku Raja Siluman Monyet dan pancaran aura alam roh surgawi dari tubuhnya juga mengejutkan para Raja Siluman. Alasan mereka menolak Raja Siluman Monyet karena Raja Siluman Monyet terlalu berbakat. Takut mengancam status mereka. Sekarang semua Raja Siluman tidak berdaya. Raja Siluman Monyet melihat sekeliling dan bertanya. Ada lagi yang ingin dikatakan. Raja Siluman Sapi dan Raja Siluman Tikus berwajah pucat. Mereka tidak berani menatap mata Raja Siluman Monyet. Louis Lu sangat gembira melambaikan tangannya dan berkata, kalau begitu, semuanya pergi. Larut malam, kamar tidur Louis Lu. Louis Lu memandang Raja Siluman Monyet dengan tidak percaya dan bertanya dengan heran, aku tidak menyangka kamu akan kembali. Raja Siluman Monyet tersenyum misterius dan berkata dengan bangga, Tuan Kaisar Siluman. Ini adalah berkah tersembunyi, hahaha. Aku tidak menyangka pemurnian mayat iblis sebenarnya tidak cocok untukku. Itu tidak berhasil untukmu. Louis Lu bertanya dengan heran. Raja Siluman Monyet mengangguk, ya. Pemurnian mayat iblis hanya dapat memurnikan makhluk di 6 alam. Tetapi itu tidak dapat memurnikanku sama sekali. Setelah aku mengetahui hal ini, aku sengaja mengintai di samping Anmos Suan. Apalagi, Louis Lu memandang Raja Siluman Monyet dengan tidak percaya. Raja Siluman Monyet berada di luar 6 alam. Yang benar-benar mengejutkan Louis Lu. Dan kali ini kekuatan Raja Siluman Monyet bahkan lebih kuat. Terakhir kali dia melihat Raja Siluman Monyet, itu hanya Raja Siluman di tingkat alam spiritual. Kemampuanku sangat banyak, kata Raja Siluman Monyet dengan bangga. Oke, karena kamu baik-baik saja. Dengan adanya kamu, aku merasa jauh lebih tenang. Louis Lu sedikit mengernyit saat dia berbicara. Kamu tahu, situasi ras siluman saat ini. Raja Siluman Monyet berkata dengan suara berat, tentu saja aku tahu. Tuan Kaisar Siluman, aku sangat mendukung semua yang kamu lakukan. Aku belum pernah melihatnya di buku langit, termasuk sekte misterius, klan laut dalam, dan organisasi misterius Minikin, dan yang lainnya. Tapi jangan khawatir,
Kebaikanmu pada ras siluman pasti akan ada balasannya. Buku langit. Apa isi buku langit? Soal kebaikan yang diucapkan Raja Siluman Monyet itu sama sekali tidak dipikirkan oleh Louis Lu. Tapi yang membuat penasaran Louis Lu, karena ada petunjuk buku langit, maka ada kehendak Tuhan dalam kegelapan. Tuan Kaisar Siluman. Pada hari itu Amos Suan pergi untuk membunuh inkarnasinya. Aku ingin melarikan diri, tetapi mayat iblis yang tak terhitung jumlahnya menghentikanku. Dan kebetulan aku mendapatkan buku langit. Dan kekuatan yang ditampilkan oleh buku langit memungkinkanku untuk melarikan diri. Raja Siluman Monyet dengan serius menjelaskan, setelah itu, sesuai petunjuk buku langit, aku bergegas kembali. Louis Lu mengangguk sambil berpikir. Segala sesuatu yang diatur dalam buku langit. Louis Lu tidak bisa berkata banyak. Dari perkataan Do, artinya, semua yang ada di buku langit telah diatur. Karena penulis menginginkan Raja Siluman Monyet datang ke sini. Ada alasan bagi penulis. Meskipun Louis Lu berspekulasi bahwa penulisnya adalah yang mulia. Namun saat ini, segala sesuatu yang dipandu oleh buku langit tidak berbahaya baginya. Raja Siluman Monyet. Lalu mengapa kamu melangkah ke alam roh surgawi? Tanya Louis Lu penasaran. Berbicara tentang ini, Raja Siluman Monyet tersenyum. Hei, aku tidak pernah mengatakan kalau aku adalah seorang master alam spiritual. Aku telah berkultivasi untuk alam roh surgawi. Tetapi saya belum menyatukan fusion pada saat itu. Untuk menghadapi mayat iblis, aku melebur fusion dan memulihkan itu mencapai puncaknya. Fusion. Apa itu? Louis Lu bertanya. Raja Siluman Monyet dengan pelan menjelaskan, ketika tingkat kultivasi telah mencapai tingkat tertentu. Karena belenggu hukum dunia spiritual tidak dapat ditembus. Untuk menjaga kekuatan, seseorang akan berlatih inkarnasi di luar tubuh untuk berbagi kekuatan sendiri. Setiap inkarnasi di luar tubuh memiliki kesadaran dan kepribadiannya sendiri. Hukum dunia berubah. Tubuh dapat memadukan kekuatan inkarnasi. Karena kultivasi dari inkarnasi di luar tubuh. Untuk dapat melakukan terobosan pada saat-saat kritis. Setelah penjelasan Raja Siluman Monyet, Louis Lu jadi mengerti. Tak heran Amos Suan memiliki 3 inkarnasi. Dan Amos Suan berbaju hitam juga merupakan salah satu inkarnasi dari Amos Suan. Amos Suan ingin meningkatkan kekuatannya. Dia harus melebur inkarnasinya sendiri. Tetapi sekarang, inkarnasi Amos Suan telah dipenggal 2 kali oleh dirinya sendiri. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, Amos Suan tidak akan pernah bisa kembali ke puncak. Semakin dia memikirkannya, Louis Lu merasa ketakutan. Amos Suan sangat kuat. Dan Amos Suan yang ditemui di Gunung Wuliang sudah menjadi kekuatan alam roh surgawi dan Amos Suan dari ras iblis tidak begitu mengerikan. Tetapi Wan Mo Suan juga memiliki kekuatan lain. Ketika dia berada di Gunung Wuliang, An Mo Suan juga berkata pada dirinya sendiri, kekuatan inkarnasi yang tersisa tidak boleh diremehkan. Jika An Mo Suan benar-benar memadukan beberapa inkarnasi dan kembali ke puncak, maka kekuatannya pasti tidak sesederhana itu. Tak heran reaksi Kak Naga saat itu begitu kuat. Louis Lu tiba-tiba menyadari dan bertanya dengan penuh semangat, kamu telah menggabungkan inkarnasi lain. Bukankah kekuatanmu dapat meningkat ke tingkat yang lebih tinggi? Raja Siluman Monyet menghela nafas, benar. Hanya saja inkarnasi keduaku belum sepenuhnya matang. Kabar baiknya adalah inkarnasinya sepenuhnya di bawah kendaliku dan tidak memiliki kesadarannya sendiri. Bagaimana kamu melakukannya? Memikirkan inkarnas An Mo Suan.
Louis Lu tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bukankah kamu mengatakan inkarnasi memiliki kesadaran sendiri? Raja Siluman Monyet tersenyum misterius, hei. Tuan Kaisar Siluman, ini adalah metode rahasia yang aku pahami dalam pikiranku sejak lahir. Metode rahasia ini, aku juga harus mengajarkannya kepadamu. Ajari aku. Kenapa? Sebab selain aku, hanya tubuh Dewa Iblis yang bisa berlatih. Bersambung.